Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala jami'i ni'amihi ilaina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu Allah bil huda wa dinil haq. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Ilamu faqad faza muttaqun. Yuqalu fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya sebagai khatib untuk berwasiat, khususnya bagi diri saya sendiri dan kemudian untuk para jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah semaksimal yang kita bisa, dan kemudian menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya.
Syariat Islam hakikatnya adalah rahmat Allah, wujud kasih sayang Allah pada kita. Marilah kita lihat betapa sebenarnya aturan Allah, manfaatnya semuanya kembali kepada kita. Yang diwajibkan oleh Allah adalah hal kebahagiaan. Apa yang dilarang oleh Allah hakikatnya adalah Allah menyelamatkan kita dari kehancuran. Maka tidak berlebihan kalau dikatakan ketika kita ingin bahagia, ketika kita ingin selamat, tidak ada pilihan lain kecuali kita taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini hari raya Idul Adha, kita bersama bahagia memperingatinya, bahagia kita menjalankan syariatnya. Dimulai dengan kumandang takbir yang kita mulai seharusnya subuh waktu Arafah. Pada zaman Nabi pada waktu itu sudah dimulai takbir, dilanjutkan malam hari, kemudian nanti akan berakhir ketika waktu asar, hari tasyrik yang ketiga. Kita mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Di hadapan Allah tidak ada daya apa-apa, tidak ada kekuatan apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang memenuhi kebutuhan kita. Maka dari itu, dengan kumandang takbir hakikatnya kita wujudkan, kita ikrarkan, kita tasbih tentang keyakinan kita bahwa kita mengagumi Allah, membesarkan Allah, dan mengikrarkan bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah dan mohon pertolongan. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah sholat Idul Adha dilaksanakan, disyariatkan untuk menyembelih kurban. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah di hari Idul Adha kecuali kita mengalirkan darah kurban yang kita sembelih semata-mata ikhlas karena Allah. Bukan darahnya, bukan dagingnya yang datang kepada Allah, tapi ketakwaan kita lah yang akan menghadap Allah. Maka dari itu kurban kita tidak hanya dilihat dari besarnya yang kita sembelih, tapi keikhlasan hati kita ketika kita mengeluarkan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam syariat kurban paling tidak ada 3 pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, kurban hakikatnya wujud ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita merujuk dari sejarah, disyariatkannya kurban adalah ketika Ibrahim menerima wahyu lewat mimpinya, betapa Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, putra yang sangat disayangi. Bayangkan 80 tahun usia Ibrahim pada waktu itu, baru Allah karuniakan seorang anak. Ketika anak itu berusia 7 tahun, Allah menguji Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Betapa keimanan Ibrahim, keimanan Ismail, ketika perintah itu datang, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami tunaikan ya Allah. Demikian juga Ismail kepada bapaknya, wahai bapak, kalau memang mau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, lakukan. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Ketaatan kedua makhluk Allah ini teladan buat kita. Sami'na wa ata'na terhadap apapun yang digariskan oleh Allah pada kita. Dan kita harus senantiasa ingat bahwa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan kita kecuali satu tujuan, illa liya'budun, agar kita menyembah kepadanya. Maka dari itu sebenarnya indikator keberhasilan hidup tidak dilihat dari jabatan tinggi yang kita raih, harta melimpah yang berhasil kita kumpulkan, tetapi pengabdian, ibadah yang kita lakukan, itulah indikator keberhasilan kita. Maka dari itu harus senantiasa kita ingat, kita mulia atau tidak mulia di hadapan Allah
semata-mata adalah al-khawfu, ketakwaan kita lah yang akan membedakan derajat kita di hadapan Allah. Maka dari itu kalau kita ingin termasuk orang-orang yang berhasil dalam hidup, mulia dalam pandangan Allah, marilah kita jaga ketakwaan kita kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, satu kali Siti Aisyah tanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, bukankah Allah telah mengampuni dosa? Dosa yang telah kau lakukan Allah ampuni, dosa yang belum kau lakukan Allah ampuni. Tapi kenapa ya Rasulullah kepada Rasulullah masih sedemikian banyak?" Ada baiknya kita ketahui ibadah Rasul itu dalam satu hadis dikatakan tobatnya sehari semalam tidak pernah kurang dari 100 kali. Padahal dosanya sudah diampuni. Sholatnya sehari semalam tidak pernah kurang dari 40 rakaat. Kemudian lamanya Rasulullah sujud, lamanya Rasulullah berdiri. Ini bisa kita bayangkan, Rasul sering kakinya sampai bengkak, saking lamanya sujud, saking lamanya berdiri. Satu kali ada seorang sahabat bercerita, beliau ikut sholat Rasulullah, sholat tahajud. Setelah membaca Fatihah, surat yang dibaca Al-Baqarah, sahabat berharap di tengah surat Rasul rukuk, ternyata tidak. Surat Al-Baqarah selesai dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Ali Imran selesai dilanjutkan surat An-Nisa, baru kemudian ini sholatnya Rasul. Sedemikian banyak yang Rasul lakukan. Apa jawaban ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa ya Rasul sholat apanya ibadah Rasulullah masih sedemikian banyak? Padahal Allah sudah mengampunimu. Dan Rasulullah, wahai Aisyah, tidakkah sebaiknya kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur, berterima kasih, berterima kasih. Maka dari itu dorongan terima kasih inilah yang seharusnya menjadikan kita hamba Allah yang taat beribadah. Coba Allah kurang apa pada kita? Allah kasih mata. Dengan mata kita bisa melihat indahnya dunia. Padahal dulu kita tidak pernah pesan mata, tidak pernah minta mata kepada Allah. Allah kasih. Karena Allah tahu betul kita perlu melihat. Betapa susahnya kita tidak bisa melihat. Allah kasih mata meski kita tidak meminta. Allah kasih kita telinga. Kita bayangkan betapa susahnya ketika kita tidak bisa mendengar. Allah tahu kebutuhan kita. Meski kita tidak minta, Allah kasih. Kemudian kebutuhan hidup kita yang paling kita perlukan udara untuk bernafas. 5 menit kita menahan diri untuk tidak bernafas, kita tidak kuat. Allah sediakan cukup oksigen tanpa kita beli, tanpa kita membayar, tanpa kita mengganti. Kemudian kita tidak bisa hidup tanpa air. Betapa Allah menyediakan air cukup yang jatuh dari langit, yang keluar dari bumi, atau yang disediakan oleh Allah di lautan, tidak pernah habis. Padahal kalau kita berpikir matahari selalu menyinari lautan, menguap, tapi betapa Allah menahan uap air itu tidak pergi meninggalkan bumi, tapi masih berada di atmosfer bumi. Maka ketika melembut jatuhnya ke bumi karena masih terpengaruh oleh gravitasi bumi, jadilah hujan. Padahal andaikan Allah berkehendak, laut itu bisa kering karena terjemur matahari. Kaum muslimin rahimakumullah, kita juga tidak bisa hidup tanpa makan. Betapa Allah sediakan cukup di sekitar kita. Ada laut yang menyediakan laut buat kita. Tidak pernah kita tebar bibir, tidak pernah kita kasih makan, tapi setiap hari kita bisa mengambilnya. Ada garam di sana, yang kata Rasul sebaik-baik laut adalah garam. Setiap hari diambil, tapi laut tidak pernah tawar, garam tidak pernah habis. Subhanallah. Sedemikian banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Kenapa kadang-kadang kita tidak bisa bersyukur? Kita tidak mau bersyukur. Buktinya kadang-kadang sholat yang kita mengerjakannya tidak lebih dari 5 menit, 5 waktu, tidak lebih dari setengah jam. Kadang-kadang kita merasa berat.
Ketika dengar azan, kenapa kita tidak merasa terpanggil? Padahal kata Allah dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu cirinya ketika disebut asma Allah hatinya bergetar. Ini ciri orang mukmin. Lalu bagaimana kalau azan dikumandangkan, kalimat yang pertama diucapkan adalah Allahu Akbar, tapi kita tidak merasa terpanggil? Undangan untuk sholat jamaah itu Allah yang panggil kita. Meskipun muadzin yang mengucapkannya, tapi Allah yang panggil kita. Siapa Allah? Allah yang ciptakan kita, yang memenuhi kebutuhan kita, dan nanti kita akan menghadapnya, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapannya. Maka sebenarnya terlalu berani ketika azan dikumandangkan kita tidak mendatanginya, kita tidak memenuhi panggilannya. Kaum muslimin rahimakumullah, satu kali ketika Rasulullah dan para sahabat lewat di sebuah kuburan, tiba-tiba kemudian Rasul berhenti. Wahai para sahabatku, ketahuilah seluruh penghuni kubur ini, andaikan oleh Allah diberi kesempatan untuk hidup sebentar saja, sekedar bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, maka sungguh itu jauh lebih mereka sukai dari seluruh harta yang kalian miliki. Jadi penghuni kubur itu membayangkan, mengandaikan, andaikan diberi kesempatan sebentar saja, sekedar untuk bisa melakukan sholat 2 rakaat, itu jauh lebih mereka sukai daripada diberi seluruh harta yang kita punya. Padahal cobalah kita menghitung, hidup kita ini hampir habis untuk mencari uang, untuk mencari nafkah, untuk mencari harta. Kadang-kadang melampaui kebutuhan kita kumpulkan, kita simpan, ada kita tahu benar. Ketika kita sudah meninggal, seluruh harta kita tidak ada artinya buat kita. Rasul pernah berkata, harta kita itu sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama yang kita makan, kemudian keluar jadi kotoran. Yang kedua yang kita pakai, kemudian menjadi gombal yang dibuang. Yang ketiga adalah yang kita infakkan di jalan Allah. Inilah yang ditekankan oleh Allah menjadi milik kita. Tapi justru yang ketiga ini kadang-kadang dianak dirikan hasilnya. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis Nabi yang baru saja saya sampaikan, marilah kita jadikan nasihat buat diri kita masing-masing. Mumpung kita ini masih hidup, maka marilah kita kerjakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian setelah kita mati baru tahu betapa bekal kita masih sangat sedikit, kita menyesal mengandaikan hidup kembali, tapi itu tidak mungkin terjadi. Maka dari itu, marilah kita bersegera untuk beramal sebanyak-banyaknya. Hidup kita belum tentu lama. Dan marilah kita belajar dari kematian yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Kadang pagi hari masih tertawa bersama kita, siang hari sudah harus menghadap Allah. Kadang siang hari masih makan bersama kita, sore hari sudah menghadap Allah. Betapa kematian adalah rahasia Allah yang pasti kita alami, tapi waktunya kapan kita tidak mengetahui. Kemudian pelajaran yang kedua dari syariat kurban atau riwayat munculnya perintah kurban itu adalah taat dan hormat kepada orang tua. Betapa kalimat yang diucapkan oleh Nabiullah Ismail ketika diberitahu oleh ayahnya bahwa ayahnya menerima perintah Allah lewat mimpi, disuruh menyembelihnya. Apa jawabnya? Ya abati al matukmam satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, dan insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Betapa Ismail tidak mempermasalahkan mimpi.
juga tidak menyalahkan orang tua yang kemudian mendapat perintah itu, langsung percaya pada apa yang dikatakan oleh bapaknya, meski konsekuensinya dia harus kehilangan nyawa. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah saya termasuk orang yang sabar. Baik Bapak, lakukan. Tapi memang semata-mata Allah hanya bertentang untuk menguji keimanan beliau berdua, dan kemudian Allah menggantikan korban itu bukan Ismail yang tersembelih, kemudian kambing kibas yang diberikan oleh Allah sebagai penggantinya. Dan inilah kemudian yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Satu kali ada seorang tanya pada Rasul, ya Rasul, apa peran orang tua terhadap saya? Kata Rasulullah, orang tuamu itu surgamu dan neraka. Dia akan menjadikan surgamu kalau kamu berbakti kepadanya, akan mengantarkan ke surga. Tapi juga nerakamu kalau kamu durhaka kepadanya. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, wa jihadu fi sabilillah. Urutan kedua setelah sholat adalah amal yang paling dicintai Allah, berbakti pada kedua orang tua. Menariknya ketika Rasul katakan akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa besar. Yang pertama al-isyraku billah wa uququl walidain, syirik kepada Allah dan durhaka pada orang tua. Maka dari itu, kalian yang masih punya orang tua, ingat, bakti kepada orang tua itu tidak selalu bisa kita lakukan. Berbakti dalam wujud bakti ketika beliau masih hidup tidak selamanya kita bisa melakukannya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kalau kamu bercita-cita ingin membahagiakannya, ketika kalian telah berhasil, ini satu cita-cita yang sangat mulia. Tapi perlu kita ingat, belum tentu orang tua sempat melihat keberhasilan kita. Atau yang lebih ekstrim, belum tentu yang kita cita-citakan kita bisa mewujudkannya. Maka lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk orang tua kita. Ketahuilah, ketika orang tua meninggal, yang pertama kali akan kalian rasakan adalah penyesalan kenapa selama ini tidak berbakti. Dan kemudian bakti kepada kedua orang tua. Satu kali ada seorang datang pada Rasulullah, ya Rasul, orang tua saya sudah lanjut, beliau sangat ingin tunaikan haji, tapi tidak bisa duduk tegak di atas kendaraannya. Maka kemudian dia saya gendong menuju Makkah. Tawaf saya gendong, sa'i saya gendong, sampai hajinya selesai tertunaikan. Ya Rasul, apakah saya ini sudah termasuk anak yang berbakti? Jawab Rasulullah, belum. Di hadis yang lain dikatakan seandainya bakti itu kepada kedua orang tuamu harus mengiris daging yang ada di tubuhmu, maka sungguh daging itu akan habis sebelum baktimu kepada kedua orang tua tertunaikan. Sebesar ini kewajiban kita kepada orang tua. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berupaya bisa membahagiakan semaksimal yang kita bisa. Jangan menyusahkannya. Dan ketahui, puncak kebahagiaan orang tua itu adalah ketika melihat anaknya berhasil. Maka dari itu, kalau kalian ingin membahagiakan orang tua kalian, berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kalian gagal dalam belajar kalian, dalam mengejar cita-cita kalian. Upayakan kalian berhasil. Keberhasilan itulah yang akan menjadikan orang tua kalian bahagia. Kemudian yang terakhir, syariat kurban ini memesankan kepada kita, mengajarkan pada kita, kita harus peduli pada orang lain. Islam mengajarkan pada kita setiap kita merasakan kebahagiaan, janganlah kebahagiaan itu dinikmati
itu sendiri. Coba lihat, ketika kita memperingati Idul Fitri, keluarkan zakat agar orang-orang miskin bisa berbahagia bersama kita. Ketika kita memperingati Idul Adha, sembelihlah kurban agar fakir miskin bisa makan enak seperti kita. Ketika kita menerima karunia Allah, misalnya diamanai seorang putra, betapa kita sangat bahagia. Jangan dinikmati sendiri kebahagiaan itu, sembelihlah akikah, bagikanlah kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Inilah sebenarnya salah satu dari misi Islam rahmatan lil alamin, dimanapun kita berada, berusaha untuk menjadi rahmat bagi orang yang ada di sekitar kita. Kata Rasulullah, khairum nasi atau linnas, yang terbaik dari manusia adalah yang paling bisa memberi manfaat kepada sesamanya. Maka dari itu Islam kita, parameter kebaikannya, parameter kesempurnaannya bukan hanya dilihat dari sholat kita, bukan hanya dilihat dari puasa kita, ngaji kita, bukan hanya itu. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, ini termasuk poin-poin yang diperhitungkan kita ini termasuk orang yang baik atau tidak. Bahkan dalam satu hadis Rasul katakan, wallahi la yu'minu, demi Allah bukan orang mukmin. Sampai 3 kali Rasul bersumpah, wallahi la yu'minu, Allah la ya'lamu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak selamat dari perbuatan baiknya, dari perbuatan buruknya. Satu kali Rasul kedatangan seorang tamu. Tamu ini orang yang jahat, dan semua orang tahu tamu ini orang yang sangat jahat. Tapi betapa sangat ramah dan santun Rasul memperlakukan tamu itu sampai membuat Siti Aisyah penasaran. Maka ketika tamu itu pulang, Siti Aisyah berkata pada Rasul, ya Rasul, bukankah orang tadi orang yang sangat jahat? Tapi kenapa Rasulullah memperlakukan tamu itu sedemikian baik? Apa jawab Rasul? Wahai Aisyah, ketahuilah, seburuk-buruk tempat nanti di akhirat, seburuk-buruk tempat nanti di akhirat adalah tempatnya orang-orang yang ditakuti oleh orang lain karena perbuatan buruknya. Ditakuti orang lain dalam Islam musibah. Maka jangan bangga kalau kita ditakuti orang. Ditakuti orang lain indikator bahwa orang itu buruk. Orang itu kalau baik, tegas apapun, bukan ditakuti tapi disegani. Maka hati-hatilah kalau kita termasuk orang yang ditakuti. Karena bisa-bisa sebagaimana yang Rasul katakan, di akhirat menempati tempat yang paling buruk. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, ayyul muslimu afdal, Rasulullah, muslim yang paling utama itu siapa? Dan Rasul, man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi, orang yang bisa memberikan keselamatan kepada orang lain dari apa yang dilakukan oleh tangannya dan dari apa yang diucapkan oleh lisannya. Anak-anak semua, membuli dalam Islam sangat tidak boleh. Di samping itu dosa. Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Doa orang yang didolimi, ini doa yang mustajabah. Kadang-kadang seseorang kalian bully, dia diam, tidak membalas baik perkataan maupun perbuatan, dia diam. Tapi bisa saja di balik kalian, dia berdoa mohon pada Allah untuk keburukan kalian. Dan doa orang yang didolimi tidak akan tertolak doanya oleh Allah. Maka hati-hatilah, jangan sampai lisan kita membuat seseorang tersinggung. Jangan sampai perbuatan kita membuat seseorang dirugikan. Indikator keislaman seseorang tidak hanya dilihat dari ibadahnya, tapi juga dilihat bagaimana dia bersikap pada orang lain. Kalau sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi lisannya sering menyakiti, perbuatannya sering merugikan, maka Islamnya yang sempurna.
Maka dari itu, dengan pesan Idul Adha, kepedulian kepada sesama, maka marilah kita berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk mereka. Apa yang kita bisa? Hidup ini hanya sekali. Sayang kalau tidak bermanfaat. Hidup ini berpacu dengan ajal. Maka marilah kita segera berbuat baik. Kita mulai hari ini. Kita mulai dari apa yang kita bisa. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, membimbing kita. Dan ketika Allah takdirkan kita harus menghadap, mudah-mudahan menghadap dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi ilaina. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuqalu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, qala Allah fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala ibadis shalihin ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahu Akbar.